Menurutmu, apa yang tersisa dari seorang seniman setelah ia pergi? Bayangkan, jika semua kertas di dunia ini lenyap, tidak ada buku, tidak ada catatan sejarah, lantas apa yang akan kita ingat? Profesor Dr. Setiawan Sabana, Master of Fine Arts, ia adalah guru besar di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Setelah menyelesaikan pendidikan di ITB dan juga Northern Illinois University, banyak pameran yang telah digelar oleh beliau, seperti pameran internasional hingga pameran retrospektif. Setiawan Sabana banyak mencurahkan karyanya dalam kertas. Tapi sosoknya sendiri belum banyak tercurahkan. Di halaman kosong ini belum tertulis bagaimana Setiawan Sabana sebagai sosok di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau begitu, kita akan tulis halaman kosong ini. Dari mereka yang mengenalnya, bukan hanya sebagai seorang seniman, tapi sebagai seorang ayah, rekan kerja, dan juga sebagai seorang manusia. Udah berapa lama meja ini nggak dipakai? Jadi ada momen ya, waktu gue SD, gue tuh sebenarnya nggak tahu pekerjaan papa teh apa. Jadi ketika ditanya pekerjaan ayahnya apa gitu, gue tuh jawab seniman. Pas cerita bukan, jangan dijawab gitu. Maksudnya jawabnya dosen aja. Oh, oke oke. Jadi seniman dan dosen gitu. Oh iya iya. Si ruangan ini, si garasi ini jadi satu ruang untuk berkumpul gitu. Konteks berkumpul ini bukan hanya dalam berkumpul dalam konteks keluarga, justru yang sering terjadi di garasi ini adalah berkumpul misalkan ada mahasiswa bimbingan. Nah, di sini ngobrolnya di sini atau berkarya itu juga di sini. Papa akhirnya berpulang gitu. Jadi si garasi ini ya bisa dibilang tidak ada aktivitas saja gitu ya. Sekarang jadi satu satu ruang eh, ya rumah aja. Membicarakan seorang Setiawan Sabana itu tidak mungkin tidak membicarakan istrinya, yaitu ibu saya gitu ya. Dimana kan untuk saya sendiri sebetulnya dibesarkan dengan orang tua gitu ya, ayah dan ibu itu kan berarti ada dua dua pengaruh ya. Kalau dari ibu saya gitu ya, nah, itu ada peribahasa ini nih. Mending cukup mending cukup tapi sebeh daripada beunghar sesahayang. Artinya ada momen dimana kita teh nggak perlu gitu nahan-nahan keinginan gitu. Asal itu kita teh nggak kekurangan gitu. Kita jangan mengorbankan kebutuhan lain, tapi kita juga kenyang. Artinya kan kenyang teh banyaknya dimensinya, bisa kenyang secara fisik, tapi juga bisa juga kenyang secara pengalaman. Mas Tewa tuh hangat ya orangnya, hangat dan tidak formal gitu. Jadi saya yang agak formal sebenarnya. Jadi saya merasa bahwa selama ini saya selalu membuat suasana formal dengan. Tapi Pak Wawan itu kami menunjukkan Pak Wawan ya. Obrolan itu di dalam garasi di atas meja pingpong itu selalu kayak gitu kalau bimbingan dan selalu ngalor ngidul ya.
Jadi tapi justru ngalor ngidul itu ya memang begitulah mungkin ya cara cara Pak Wawan untuk berkomunikasi. Jadi ngalor ngidul kesana kemari. Tapi yang paling saya ingat ya waktu itu mengenai meneliti dari Pak Setiawan itu yang paling penting adalah dia bilang apa istilahnya kayak setrikaan gitu. Jadi kalau ada masalah itu jangan satu kali analisis lah gitu istilahnya. Jadi harus kayak setrikaan bolak-balik. Itu saya ingat banget karena kok setrikaan banget. Awalnya kayak setrikaan apa gitu setrikaannya. Tapi pas saya renungkan lagi, oh ya setrikaan itu kan bolak-balik sampai dia licin kan. Jadi jangan sampai satu kali lalu kamu puas. Kamu berkali-kali harus ulang lagi, recheck lagi, recheck lagi. Jadi dia bilang kayak setrikaan. Kita mesti ngelihat Pak Wawan itu dia dibesarkan di sekolah ini kan, dan sekolah ini secara dalam sejarahnya juga kuat pengaruh abstrak spiritualitas kan, spiritualis ya, kayak misalkan kita tahu ada Ahmad Sadali dan lain-lain gitu. Saya pikir aspek itu juga mempengaruhi sih. Ketika sudah tidak jadi dosen pensiun, beliau tuh nangis loh. Saya tuh biasanya tuh ke ITB, sekarang tuh saya lihat ruangan saya, sekarang enggak, saya mah di rumah aja. Beliau selalu cerita kalau misalkan bimbingan A dulu nih, gitu, bimbingan ini dulu ketika saya, gitulah, itu selalu ngawas. Jadi kita merasa terlibat di dalamnya gitu cerita-cerita beliau. Dia selalu bilang, meja pingpong ini sudah melahirkan berapa puluh doktor, mungkin berapa ratus doktor di ITB, gitulah, kurang lebih begitu banyaknya orang yang bimbingan di rumahnya beliau, tapi di atas meja pingpong ini. Nah, yang jadi sedih adalah harusnya beliau yang jadi tameng besar saya ketika sidang, beliau pergi gitu. Sudah ada bicara bahwa kalau saya meninggal nih, Fad, di atas kertas saya masuk surga, Fad. Nama saya Yampan. Ikut Pak Wawan itu saya sejak tahun 2010. Ya, cara kerja Bapak ke saya, Bapak mah fokus ke dosen kan. Jadi Pak Wawan teh setiap hari itu kan ke kampus. Jadi yang ngerjain karya jadi di rumah saya. Jadi Bapak tiap pagi kan ngasih tugas, ini bikin ini ya jadinya kira-kira seperti ini gitu kan. Jadi udah bahan-bahan udah ada, ya tinggal saya kerjain gitu. Bapak pergi ke kampus, nanti kalau udah sore udah Bapak pulang, dicek, oh ini kurang apa gitu. Baru bilang ke saya, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Ya pertama-tama kan kasih bahan sama Bapak, ini bahan, jadi udah ada bahan saya garap gitu kan. Pertama di lapis kertas bekas, kadang-kadang kertas koran, ya kebanyakan mah kertas koran buat dasarnya mah. Setelah di lapis koran, kita tinggal mau pakai bahan apa lagi gitu kan. Kadang-kadang ada kain, ada daun-daun kecil, ranting gitu, kadang dimasukin. Satu karya teh nggak bisa ditentukan ini jadi 3 hari 2 hari gitu, nggak bisa. Bapak juga kan ini kan bikin karya satu bisa seminggu
lebih baru jadi gitu kan. Kadang-kadang udah hampir selesai ada perubahan lagi, jadi ada ide lagi gitu. Ya rata-rata karya yang saya buat yang paling lama mungkin instalasi yang pakai bubur kertas. Itu kan berbulan-bulan saya bikinnya. Instalasi itu kan rumit ya, rumit gitu. Eh, jadi dia harus dipasang, dibongkar, pasang, bongkar. Karena garasi ini tuh aktif ya, garasi aktif. Jadi mobil tuh keluar masuk, mobil keluar masuk. Jadi ketika instalasinya misalkan di atas gitu, dan itu kira-kira menghalangi mobil, ya mau nggak mau dibongkar sebelum pembukaan gitu ya. Itu teh semua karya teh masih bisa berubah. Nggak artinya di sini si Papap dalam hal ini teh memaksimalkan gitu waktu dan effort dalam berkarya gitu, intinya mah gitu lah. Sambil jalan aja paling. Boleh. Nah, kalau di Civas itu ruangan ini memang kita dulu peruntukannya untuk kertas ya, kertas doang. Kanvas itu ada masih ada di Galeri Sumarja gitu. Kecuali karena kita naro slide kaca dan ada topeng dan ada kain ya, tapi seluruhannya itu tujuannya saya emang untuk melihara kertas. Oke, jadi kalau kertas itu tantangannya kita berpacu dengan iklim ya, dengan suhu dan kelembaban. Kertas itu kan salah satu medium yang paling rapuh ya, yang paling rapuh karena dia itu paling natural sebenarnya. Kertas itu mesti ditaruh di tempat yang kering dan dingin supaya dia nggak tumbuh jamur. Nah, karena kita masih nyampur kertas ada macam-macam, jadi biasanya untuk suhu ruangan itu penyimpanan kita ngikut yang paling butuh dingin. Jadi kalau kita butuh dingin ini yang paling dingin, kita ikut dia, gitu, ikut slide kaca, gitu. Jadi ya misalkan langkah pertama yang kita lakukan ya sebisa mungkin mempreservasi karya itu supaya nggak berubah misalnya. Tapi kan itu pseudo ya, nggak berubah itu nggak mungkin karena semua akan berubah pada waktunya. Jadi saya pikir cara yang paling efektif adalah memamerkan, karena dengan memamerkan kita mendiseminasikan pengetahuan itu kan dari yang pasif menjadi aktif. Dua pameran yang berbeda ya. Jadi pameran diagnosis itu seingat saya di 2014. 2014, satu lagi pameran kitab itu 2021 ya. 21 pas pandemi ya. Di 2014 sebenarnya lebih retrospektif ya. Jadi memang melihat keseluruhan karya, jejak dan perjalanan begitu ya. Nah, kalau yang kitab sebenarnya persiapannya itu dari 2019 ya, sebelum pandemi. Jadi bahkan kita udah sempat survei ke Galnes, ngebayangin karyanya semacam apa, terus layoutnya akan seperti apa gitu. Tapi ternyata akhirnya kebijakan Galnes dan keputusan Pak Wawan waktu itu ya udah pameran online gitu. Yang mana sebenarnya saya dan saya juga tahu Jusfa kurang circle pameran online saat itu ya. Kan sebenarnya rencana kita dari awal itu memang fokusnya akan banyak di instalasi. Jadi faktor ruang dan tubuh itu jadi penting sebenarnya. Makanya kemudian kenapa ketika jadi online itu nggak jadi problematik gitu, karena pengalaman itu akan jadi hilang gitu. Yang berapa kali saya suka ngobrol sama Jusfa sambil senyum-senyum sih. Kayak di opening pameran Pak Wawan tuh mudah tersentuh ya. Jadi berapa kali opening kayak nangis. Yes. Maksudnya kayaknya karena mikir kayak ya anak muda ya mikir kayak segitunya, tapi ya kan kita nggak tahu ya. Maksudnya ketika buka pameran misalnya Pak Wawan tuh ingat apa atau punya pengalaman apa sampai nyaris setiap opening pameran tunggal dia kayak hampir selalu nangis sih, nangis terharu gitu ya. Itu yang menarik sih. Harus inget-inget ya, setiap cerita pasti ada selipan soal cara dia nginget masa lalu ya. Dia suka compare pengalaman hidup dia waktu kecil misalnya.
Saya Johari ya, Johari Said dari Malaysia dan saya adalah sahabat rapat Bapak Setiawan sejak tahun 1991. Bila saya berjumpa Bapak Setiawan, saya seperti ada satu chemistry yang menarik ya, di mana saya bisa mengobrol bersama Bapak Setiawan seperti seorang sahabat lama. Dia banyak datang ke Kuala Lumpur untuk buat projek bersama-sama dengan seniman-seniman dari negara-negara ASEAN yang lain. Dan dari situ saya melihat Bapak Setiawan ini, kita punya chemistry yang luas. Bagaimana kita boleh menyuburkan lanskap kesenian antara Bandung dengan Malaysia itu. Lalu saya berbincang dengan Bapak Setiawan, saya katakan yang saya mahu membuat projek Behan Residency. Behan Residency ini bagaimana kita kumpulkan seniman-seniman daripada Asia untuk datang ke Bandung, datang ke Kuala Lumpur, pergi ke Jepang. Friendship atau persahabatan The ASEAN Brotherhood itu berkembang subur dari situ. Kalau kita mengenal Setiawan Sabana, memang akses untuk melihat karya itu banyak variabelnya ya. Tapi memang yang dominan printmaking dan kertas, kan pasti dua itu ya. Karena sejauh sepengetahuan saya itu yang sering dipamerkan dan itu yang sering kemudian dielaborasi di berbagai pertemuan dan apapun gitu. Performs tiba-tiba tetap pakai kertas atau pakai apa gitu, tetap ada begitu. Ya kalau soal kertas sebenarnya bisa banyak hal yang bahas ya. Kayak secara medium, secara material kan dia kayak bahan yang sementara ya. Jadi ya dia bisa ngomongin spiritual soal kesementaraan tadi misalnya. Dia juga berhubungan sama peradaban, gimana kertas jadi saksi peradaban manusia berubah ya. Dari yang tadinya penemuan kertas penting, terus kita selama puluhan atau bahkan waktu yang lama berakrab dengan kertas, terus tiba-tiba sekarang kalau versi Pawawan ya kertas akan ditinggalkan ketika pindah ke digital gitu. Sebenarnya kalau dari saya sebenarnya cukup bukan terkesan, tapi saya selalu ingat dengan karya-karya abstrak beliau. Lingkaran segitiga itu kayak sering muncul, dan ya mungkin karena dia nggak representatif objek tertentu ya mungkin ya itu cara Pawawan ngomongin tentang hal yang spiritual ya. Tuh lihat-lihat katalognya dan ngobrol ya, ada satu karya yang instalasi, saya lupa judulnya tapi instalasi ini orkestra ya, dan itu kayaknya masih muncul di karya-karya belakangan. Kan beliau selalu bikin kalau nggak buku atau kertas warna hitam emang kebakar beneran, atau nggak emang warnanya hitam. Kalau eksplorasi beliau kan bentuknya biasanya memang dari objek, bahkan kadang pernah juga cetak tubuh gitu ya, cetak tubuh gitu 1:1 itu juga pernah. Dari pengamatan saya dan Danu sebenarnya berdiskusi juga kenapa kemudian Pak Wawan itu cukup signifikan di kertas gitu. Karena memang pertama di Indonesia sebenarnya masih cukup jarang ya seniman yang kemudian fokus dan developing idenya itu dengan medium kertas sebagai sebuah karya. Jadi bukan as a surface ya, tapi kemudian menggunakan si kertas itu sebagai memang medium seninya gitu. Menurut saya tuh Prof. Wan tuh nggak pernah bergeser dari medium kertas. Can pernah. Punya profesor kertas mah wajar we, beliau mah. Seniman kertas mah iya nggak pasti. Pasti dibumbui sama kertas. Mau tarian sama kertas. Mau instalasi udah ya kertas gitu. Jadi konsisten aja beliau mah. Dengan Papa menjadi seniman dan intens atau konsisten berkarya, itu tuh buat saya sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup gitu. Masalah itu besar atau tidak mah, itu mah hal lain ya sebetulnya. Itu penilaiannya lagi-lagi bukan dari saya gitu. Mungkin karena intensitas berkarya itu sebetulnya yang cukup jadi jadi trigger saya pribadi untuk tahu bahwa oh iya ya, Bapak itu seniman itu. Menjadi seniman itu mudah, menjadi manusia itu sulit. Jadi, jika semua kertas lenyap, maka apa yang akan kita ingat? Kertas memanglah rapuh, tapi justru dengan itu, ia bisa membagi begitu banyak ingatan.